Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nagia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Nah, kali ini Nagia akan membahas mengenai mata kuliah Matematika Bisnis tentang 5 soal diferensial. Ini dia soal-soalnya. Soal yang pertama, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 875 dikurang 30Q dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 3 min 30Q pangkat 2 plus 200Q plus 1000. Nah, hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Oke, di sini kita tulis dulu diketahui P sama dengan 875 dikurang 30Q. Ini sebagai fungsi permintaannya. Lalu kita tulis juga C sama dengan Q pangkat 3 min 30Q pangkat 2 plus 200Q plus 1000. Oke. Lalu kita cari R-nya atau fungsi pendapatannya. Fungsi pendapatan itu didapat dari fungsi permintaan dikali banyaknya unit, atau yang di sini kita tulis sebagai Q. Nah, maka R sama dengan 875 min 30Q dikali Q. Kita hitung 875 dikali Q sama dengan 875Q. Min 30Q dikali Q sama dengan min 30Q pangkat 2. Nah, kita sudah dapat fungsi pendapatannya. Lanjut, kita akan mencari fungsi labanya atau V. Untuk mencari fungsi laba atau V-nya, maka kita harus menuliskan pendapatan dikurang biaya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan pendapatannya, yaitu 875Q min 30Q pangkat 2. Dikurangi biaya yang Q pangkat 3 min 30Q pangkat 2 plus 200Q plus 1000. Nah, kita hitung. Di sini ada pangkat 3, maka kita lebih dulukan pangkat 3. Nah, di fungsi pendapatan tidak ada pangkat 3, tapi di fungsi biaya ada pangkat 3. Maka hanya kita turunkan saja karena tidak ada lawannya. Maka min Q pangkat 3. Lalu setelah pangkat 3 kita beralih ke pangkat 2. Di fungsi pendapatan ada min 30Q pangkat 2 dan di fungsi biaya juga ada min 30Q pangkat 2. Karena di depannya ada min, maka min ketemu min plus. Makanya di fungsi biaya menjadi plus 30Q pangkat 2. Nah, kalau kita hitung, fungsi pendapatan min 30Q pangkat 2 dikurangi atau bertemu dengan plus 30Q pangkat 2, maka 0. Maka kita nggak usah masukkan, jadi kita coret saja. Nah, lanjut, pangkatnya sudah habis, kita beralih ke Q. Di fungsi pendapatan ada 575Q dan di fungsi biaya ada 200Q. Maka 875Q dikurang 200Q, maka hasilnya plus 675Q. Nah, sekarang tinggal angka 1000. Karena dia tidak ada lawannya dari fungsi pendapatan, maka tinggal dikurangi saja. Oke, sekarang kita dapat min Q pangkat 3 plus 675Q min 1000. Lalu kita hitung lagi turunan yang pertamanya sama dengan awalnya min Q pangkat 3. Maka menjadi turunan pertama yang pangkat 3 ini maju ke depan huruf atau maju ke depan huruf Q. Jadi maju ke depan huruf Q dan si pangkat 3 ini dikurangi 1. Maka hasilnya jadi min 3Q pangkat 2.
Nah, lalu yang 675Q, kita hilangkan Q-nya. Jadi tinggal 675. Gimana dengan yang 100? Dia tidak ada Q-nya, jadi tidak ada yang harus kita hilangkan. Maka karena dia tidak ada hurufnya, tidak ada yang harus kita hilangkan, maka yang dihilangkan adalah angkanya, yaitu 1000-nya. Maka turunan pertama hasilnya min 3Q pangkat 2 plus 675. Oke, kita lanjut mencari Q-nya atau barang. Nah, kita sudah mendapatkan min 3Q pangkat 2 plus 675. Agar kita bisa mengetahui jumlah barangnya, maka kita kecilkan. Agar mempermudah, maka yang min 3Q pangkat 2, kita hilangkan min 3-nya. Jadi tinggal Q pangkat 2. Nah, gimana untuk angkanya? 675 itu dibagi min 3. Maka hasilnya min 225. Nah, dari sini, dari Q pangkat 2 plus 225, lalu kita faktorkan. Jadinya, kita dapat Q plus 15 dan Q min 15. Maka, kita akan mendapatkan Q sama dengan 15. Nah, kita udah dapat Q-nya 15. Karena Q-nya 15, maka kita tuliskan P-nya. P sama dengan 875 dikurang 30. Q-nya kita ganti 15 sama dengan 425. Lalu kita tuliskan juga yang C. C sama dengan Q-nya kita ganti 15. Pangkat 2 min 30 dikali 15 pangkat 2 plus 200 dikali 15 ditambah 1000. Lalu kita tulis juga R-nya 875, Q-nya jadi 15 min 30 dikali 15 pangkat 2 sama dengan 6375. Lalu kita tuliskan juga P-nya sama dengan min 15 pangkat 3 plus 675 kali 15 min 1000 sama dengan 5750. Nah, kita juga bisa tahu hasil 5750 ini dari si R dikurangi C. Maka hasilnya akan 5750 juga. Jadi, jika kita menjual barang 15, maka keuntungan yang akan didapat yaitu 5.750. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan min 2Q plus 28. Dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 2 plus 4Q. Hitunglah tarif pajak yang sebaiknya dikenakan pemerintah kepada pengusaha agar pemerintah memperoleh total pajak maksimum serta total pajak maksimum yang diperoleh pemerintah. Oke, kita jawab yang nomor 2. Kita tuliskan P-nya sama dengan min 2Q plus 28. Lalu yang C-nya kita tulis Q pangkat 2 plus 4Q. Kita mau cari tarif pajak maksimal. Maka jawabannya kita akan mencari R-nya dulu. Dari P dikali Q atau banyaknya barang. Sama seperti nomor 1 yang tadi. Jadi, min 2Q dikali Q sama dengan min 2Q pangkat 2. Dan 28 dikali Q sama dengan 28Q. Lalu kita cari P-nya. P-nya itu adalah hasil dari R dikurangi sama C, dikurangi tarif dikali barang. Maka hasilnya adalah min 3Q pangkat 2 plus 24Q min pajak dikali Q. Nah, kita buat turunan yang pertamanya, yaitu sama seperti tadi caranya. Karena ini di depannya udah ada angka, kalau yang sebelumnya itu kita pindahkan saja, maka cara yang ini, min 3 ini dikali 2, maka hasilnya 6. Nah,
Si pangkat 2 ini dikurangi 1, makanya jadi pangkat 1. Karena pangkat 1 nggak ditulis, makanya kita tulisnya min 6Q plus 24. Q-nya kita hilangkan. Min T. Q-nya juga kita hilangkan. Maka 24 min T sama dengan 6Q. Kita pindah ruaskan itu. Maka Q sama dengan 24 dibagi 6 dikurang T dibagi 6 sama dengan 6. Maka T atau pajaknya sama dengan 24 per barang. Nah, P besar ini kita hitung harga pajak per barangnya 24 dikali banyaknya barang yaitu 6. Maka hasilnya 24 dikali 6 yaitu 144. Ini adalah pajak per 6 barang. Jadi, pajak yang kita keluarkan 144 jika menghasilkan 6 barang atau unit. Kita lanjut ke nomor 3. Uang sejumlah 20 juta diinvestasikan dengan bunga 8% setiap tahun, bertambah secara kontinu. Maka, berapa jumlah uang itu sesudah 30 tahun? Kita tuliskan investasinya berarti 20 juta dengan bunga 8% per tahun, dan kita akan mencari hasil uang itu setelah 30 tahun. Maka kita tulis U-nya adalah 20 juta, I-nya 8% dan T-nya 30 tahun. Dengan rumus Y buka kurung T tutup kurung sama dengan UE pangkat IT. Lalu kita kerjakan. Y, T-nya kita masukkan 30 sama dengan U-nya 20 juta, E-nya 271.828. Nah, terus I-nya pangkat 8 per 100 atau 8% dikali T 30. Maka Y 30 sama dengan 220.463.171. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 32 min 0,5 P pangkat 2. Hitunglah surplus konsumen jika tingkat pasar 50. Maka kita tuliskan dulu Q-nya ada 32 min 0,5 P pangkat 2. Harga pasarnya 50. Nah, langkah yang pertama adalah kita ubah fungsi barang menjadi fungsi harga terlebih dulu. Q sama dengan 32 min 0,5 P pangkat 2, kita ubah menjadi 0,5 P pangkat 2 sama dengan 30 min Q. Lalu, 32 dibagi 0,5 sama dengan 64. Min Q dibagi 0,5 sama dengan min 2Q. Nah, lalu kita dapat P-nya sama dengan 8 min 1,4 Q. Kita lanjut. Jika P sama dengan 0, maka 0 sama dengan 8 min 1,4 Q. 1,4 Q sama dengan 8 dan Q sama dengan 5,7. Itu dari 8 dibagi 1/4. Lalu jika Q-nya sama dengan 0, maka P sama dengan 8. Jika PE atau harga kesepakatan pasarnya itu adalah 50, seperti yang diketahui di awal, maka 50 sama dengan 8 min 1,4 Q. 1,4 Q sama dengan 8 min 50. 50-nya itu pindah ke kanan maka jadi min. Nah, lalu kita hitung. Jadi QE-nya sama dengan 30. Setelah itu kita masukkan rumus integral tertentu. Kita tuliskan PS sama dengan harga awalnya 50 dan harga jual awalnya ada 8. Kita bisa lihat di sini. Nah,
Terus kita masukkan 8 min 1,4Q dikali DQ. Sama dengan 8Q min 1,4Q pangkat 2. Karena di atas itu dikali, maka menjadi pangkat 2. Nah, sama dengan 8Q min 1,4 pangkat 2, 50 dan 8. Sama dengan 8, Q-nya kita ganti 50, min 1,4, Q-nya kita ganti 50 juga, pangkat 2. Dikurangi 8Q, Q-nya kita ganti 8, min 1,4, Q-nya kita ganti 8, pangkat 2. Sama dengan hasil yang atas itu 500, min 25,6. Sama dengan 525,6. Karena min ketemu min plus, makanya dia bertambah. Oke, ini adalah soal yang terakhir. Seorang produsen mempunyai fungsi permintaan P sama dengan 2Q plus 10. Hitunglah surplus produsen bila tingkat keseimbangan di pasarnya adalah 30. Nah, kita tuliskan dulu P sama dengan 2Q plus 10 dan keseimbangan pasarnya sama dengan 30. P sama dengan 2Q plus 10, lalu kita pindahkan si 2Q-nya menjadi min 2Q sama dengan 10, P-nya menjadi min P. Lalu kita hitung Q-nya sama dengan Q sama dengan 10 dibagi min 2 jadi min 5, P dibagi min 2 jadi plus 0,5 P. Nah, jika si P-nya sama dengan 0, maka Q sama dengan min 5. Dan jika si Q-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan min 5 plus 0,5 P. Min 0,5 P sama dengan min 5. P sama dengan min 5 dibagi min 0,5 dapat 10. Ini menjadi harga jual awalnya atau keseimbangan di pasar. KPE sama dengan 30 seperti yang diketahui di awal, maka Q sama dengan min 5 plus 0,5 P. Nah, P-nya kita ganti 30, maka QS sama dengan 10. Kita masukkan rumusnya, PS sama dengan 30 harga keseimbangan awal, dan ini 10-nya harga jual awal atau keseimbangan yang pertama kali kita ketahui. Min 5 plus 0,5 P dikali DP sama dengan sin 5P plus 0,5 P pangkat 2 sama dengan min 5P plus 0,5 P pangkat 2 30 10. Maka min 5 P-nya kita masukkan 30 plus 0,5 P-nya kita masukkan 30 pangkat 2. Lalu kita kurangkan min 5 P-nya kita masukkan 10 ditambah 0,5 P-nya kita ganti 10 pangkat 2. Maka perhitungan yang P-nya 30 hasilnya 300 dan hasil perhitungan yang P-nya 10 hasilnya min 0. Jadi yang kita dapat adalah 300. Itu dia 5 penyelesaian dari 5 soal tentang penerapan diferensial. Untuk teman-teman yang lagi mempelajari tentang penerapan diferensial, semoga dari 5 soal ini bisa membantu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.